Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita di Robbana Ukur Anik Doa Series. Mungkin sekarang lebih bersemangat Kang ya. Mau lebaran. Ya mungkin dia sempat yang kita bahas itu Kang. Jadi saat kita mau meninggalkan Ramadan, ada rasa senang, tapi ada juga rasa sedihnya. Tapi pas mungkin anak-anak banyak kalau nggak salah di pondok-pondok itu mereka pas mau menjelang Idul Fitri kan mereka liburan. Ya. Nah, biasanya kan sempat saya melihat status WA dari wali murid gitu kan, yang lihat ada yang dia liburan pondok, kayaknya anak-anak itu seneng banget saat mereka liburan. Jadi mendekati hari-hari Idul Fitri itu lebih menang di rasa senang sih. Iya. Ini juga santri-santri di pesantren Saintek Darul Hikam juga merasakan hal yang sama ini. Mau pulang soalnya. Iya. Liburan jangka panjang ini. Wah, apalagi liburan panjang, kemudian Idul Fitri, mungkin ada kalimat bisa kita ketemu lagi teman-teman lama. Iya, di rumah ya. Iya, betul, Bisa. betul sekali. Tapi mungkin saran bagi ya santri-santri yang lagi liburan, jangan sampai seperti kuda yang keluar dari kandang ya. Betul sekali. Wah, itu lari ke sana kemari dan tertawa itu. Lari ke sana sekali dan tertawa, takutnya malah terjatuh. Kalau sudah terjatuh Tak bisa bangkit lagi. Ya semoga aja bisa bangkit lagi kan. Gitu. Ya intinya jangan sampai libur juga syariatnya, libur juga ibadahnya. Makanya beribadah itu dengan kesadaran. Kalau hanya pembiasaan di pondok, pesantren gitu ya, di sekolah, nanti sekolahnya libur, jangan sampai libur juga ibadah. Tapi kalau kita sadar fadilahnya kemarin kan, betul. sadar faidahnya, sadar manfaatnya dari ibadah yang kita lakukan, itu bisa jadi semangat tersendiri dan kita semoga bisa jadi istiqomah dalam ibadah-ibadah tersebut. Mungkin kemarin sempat waktu anak-anak ajar saya sebelum pulang, ini biasanya selalu saya kasih nasihat ini Kang. Nasihatnya itu, kalau kamu ingat kalau kamu berbuat baik, akan ada 3 unsur yang akan bangga terhadap perbuatan baik kamu. Yang pertama ya dirimu, yang kedua ya orang tuamu, yang ketiga ya lembaga pendidikan kamu. Saya bilang gitu. Begitupun sebaliknya saat kamu melakukan kejahatan atau kejelekan. Iya, betul. 3 ini pun akan merasa kecewa terhadap akan kamu. Terbawa. Soalnya sempat dulu itu saat Kang pas ada cerita kayak gini. Ada seorang anak, dia itu maling buah punya tetangganya lah, atau mungkin punya ya, di anak kampung kan begitu kan. Saya juga dulu, astagfirullahaladzim, semoga yang punya kebun ini memaafkan saya. Ridho ya. Waktu saya kecil dulu kan, waktu SD kelas 4 kelas 5 lah gitu, kita pernah main di salah satu sungai. Otomatis capek dong Kang. Pas jalan pulang itu ada yang punya tomat, ada yang kebun tomat gitu ya. Kita dengan usilnya dan kita dengan kesadaran penuh, kita ngerasa haus, kita ngerasa lapar, ambillah beberapa. Oke. Ternyata ada yang punyanya. Ada yang punya bagus terus. Wah, dikejar, ternyata ketangkap 1 orang. Yang menurut cerita si anak ini tuh, dia ditanya sama si yang punya, katanya, "Saha ngaran maneh? Nama kamu siapa?" Gitu. Yang kedua, "Saha kolot maneh? Orang tua kamu tuh siapa? Kamu emang nggak diajarin adab sama orang tua kamu?" Yang ketiganya melebar lagi, "Sekolah di mana-mana?" Waduh. Ya, mungkin ini menjadi sebuah cerita yang bisa diambil ibroh ya, tapi jangan diikuti. Iya. Oke, ini membahas tentang hari ini Kang. Ini kan waktu-waktu masih muda. Mungkin bisa jadi 80 atau 60% dari para pemirsa kita ini anak-anak yang muda. Tapi ya mungkin kita tidak bisa nafikan bahwa banyak juga banyak juga orang tua yang sudah sepuh, dan mereka ingin juga berdoa. Tapi yang terkadang bisa jadi muncul di pikiran mereka itu, apakah saya terlalu tua untuk berdoa? Apakah saya sudah terlalu tua, terlalu lama untuk mulai dari sekarang berdoa? Gitu. Ya mungkin bisa jadi kenapa kok banyak orang-orang yang sudah tua sampai melupakan akhirat gitu ya, mungkin terlalu fokus ke dunia. Bisa jadi mereka mempunyai pikiran, saya sudah terlalu tua untuk baru memulai ke daerah spiritual. Gitu. Nah, menurut Kang Faisal gimana? Karena memang
hari ini temanya kita apa ya, saya lupa lagi sebentar Kang. Apa Kang? Temanya adalah ingat nggak? Never too old for dreams. Oh ya, when you feel too old for dreams. Oh ya, when you feel too old for dreams. Ya, mungkin bukan hanya anak muda saja ternyata yang masih punya mimpi, dan ternyata banyak juga orang tua yang masih memimpikan mimpi mereka yang belum tercapai sampai usia mereka yang udah tua. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan Kang Faisal, enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang keinginan manusia itu kemarin kita pernah bahas ya, tidak akan ada puasnya. Betul. Hanya bisa selesai sampai liang lahat. Yeah. Mulut itu penuh dengan tanah gitu ya istilahnya tuh. Dan seringkali kita itu kalau flashback apa yang kita inginkan di masa kecil, itu baru terrealisasi saat ini gitu. Kan polanya gitu dulu tuh. Apa sih apa yang dulu diinginkan baru bisa kesampaian sekarang. Misalkan pas kecil SD atau apa gitu. Percaya nggak Kang? Apa? Saya tuh pengen bisa naik motor. Waktu kecil? Ya, karena jujur saja saya baru bisa naik sepeda itu SMA. Lulus SMA saya baru bisa naik sepeda. Hah? Baru bisa naik sepeda lulus SMA. Makanya saya cita-cita waktu SD itu saya pengen bisa naik motor. Oh gitu. Dan alhamdulillah tercapai sekarang. Oh gitu. Coba kita tanya ini ya, tim-tim yang sedang fokus ini, apa yang dulu diinginkan dan tercapai sekarang dan baru bisanya sekarang gitu. Misalkan tadi pengen banget bisa naik motor, ngendarain motor ya. Baru sekarang bisa ya setelah lulus kuliah. Setelah lulus dari SMA, kuliah berarti pas kuliah. Awal kuliah itu baru bisa. Dan itu senang banget kan. Makanya pas awal kuliah itu touring kemana tuh ya, memang seneng gitu baru bisa. Childhood ya. Kang Alwi apa Kang? Pengen ngerasain jadi jurnalistik dulu zaman SMA dan kerasanya sekarang jadi MCDH. Oh aduh keren. Dari dulu pengen jadi tim jurnalis ya. Kayak aja gitu, kayak rame jadi kayak gitu. Oh rame gitu ya. Apa dulu ngelihat apa? Menarik. Apa judulnya? Oh, Pinocchio. Mungkin bisa jadi salah satu saran, tapi ada tapinya. Bagus ya. Kang Irham, Aji. Kang Aji. Allah, tukar. Kang Aji. Dulu tuh kerasa mewah banget dan kerasa tidak mungkin banget untuk bisa ada suatu merek gitar yang ingin saya beli. Oke. Baru bisa kebeli. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ikut senang ya dengan pencapaian teman-teman ini. Saya sudah, Kang Awi sudah, Kang Aji sudah, Kang Isa. Saya apa ya? Sederhana sebenarnya ya. Dulu tuh di pondok, dulu kan saya di pondok ya. Di pondok itu kalau makan sambal itu hari-hari tertentu aja. Ya. Hari apa itu Kang? Senin pagi ya. Senin pagi sambal teri merah gitu dengan kerupuk dan garam ya. Tapi sebenarnya poinnya tuh sebenarnya si sambalnya itu. Pengen makan sambal tiap hari gitu, tapi yang enak. Dari awal jangan-jangan sebelum masuk pondok? Enggak, saya tuh suka sambal pas masuk pondok. Oh iya. Pengen makan sambal tiap hari itu aja, sederhana. Bisanya ya pasti keluar pondok. Bahkan keluar pondok juga enggak deh. Bisa masak mungkin pas kuliah lah. Itu kan maksudnya jauh. Tapi kalau mau ditarik lagi SD kan mungkin teman-teman banyak ya barang-barang yang ingin dibeli saat itu tapi nggak ada uang gitu ya. Iya. Ya kan, gitu. Mungkin bisa jadi sekarang kalau sekarang itu kita ambil kasus itu, saya pernah lihat gini Kang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngerasain beli Kinder Joy tanpa melihat harga. Kalau dulu kan waktu kecil, mahal gitu. Itu sekarang Kinder Joy satu aja gitu. Ini atuh kalau di rumah makan mah ada otak-otak. Ya. Jangan itu mahal. Sekarang alhamdulillah. Maksudnya keinginan terdulu. Ya, maksudnya kalau kita masih kecil, kita menganggap diri kita itu seakan-akan langkah kita masih panjang sehingga ada keinginan itu jadi mimpi yang ingin diwujudkan kan gitu. Betul. Iya kan?
tadi kan kayak Kang Alwi ingin jadi jurnalis, ternyata kacumponan atau apa ya terwujud sekarang jadi di MCDH. Kang Aji tadi dengan gitarnya, Abah dengan motornya, saya dengan sambelnya. Itu kan mungkin hal-hal kecil gitu. Tapi hal-hal besar pun kan, nanti kamu kalau udah besar mau jadi apa? Kan ada, kita tuh terbiasa menanamkan mimpi gitu saat kecil. Betul. Iya kan? Lalu seakan-akan bermimpi itu selesai ketika kita sudah tua. Karena menganggap waktunya sudah terbatas gitu. Iya, betul. Padahal, Masuk. Padahal Allah itu tidak membatasi itu. Kita itu bebas berkeinginan dan berdoa selagi kita masih hidup di dunia. Doa itu gratis dan itu tuh powerful. Iya. Gitu, dan tidak ada batasannya gitu ya. Bahkan di titik akhir ketika kiamat mau datang, yang direkomendasikan Nabi SAW adalah tanamlah kurma gitulah, tanamlah sesuatu karena itu bisa jadi tetap kebaikan yang mengalir dan seterusnya. Jadi bahkan di titik-titik akhir pun berbuat baik, berdoa, berharap itu tidak ada habisnya gitu. Betul. Yeah. Nah, yang menarik adalah bagaimana psikologis kita kalau misalnya sudah senior, sudah tua, tapi masih punya mimpi gitu. Dan kita beranggapan waktu sudah di titik nadir, sudah di ujung gitu. Nah gitu, gimana Abah menurut Abah? Mungkin menurut aku sih Kang ya, saat kita sudah masuk ke usia tua kemudian bermimpi, aku mungkin coba ngelihat sudut pandang zaman sekarang ya Kang ya, kayaknya agak terlambat mungkin ya, aku pikirkan gitu ya. Kok pada waktu usia muda kamu kemana aja, kok sampai kamu pas baru udah menginjak usia tua dan kamu baru mulai mimpi gitu. Ya mungkin bisa jadi ada nggak sih Kang kisah yang bisa kita ambil gitu ya, mungkin dari ayat Al-Quran bahwa bermimpi itu meskipun kamu sudah tua dan sampai beruban pun kamu mau bermimpi ya silahkan, nanti akan Allah bantu untuk perwujudannya. Mungkin ada dari itu Kang. Nah sebenarnya kita bisa, sebelum nanti kita ke kisah di dalam Qurannya, kita bisa melihat banyak bisnis-bisnis besar yang dimulai oleh seorang yang senior. Yang sukses terwujud saat dia di usia 50, di usia 60. Bukan di usia muda, tapi beliau itu memulai dan mulai mimpi di usia yang sebenarnya sudah tidak muda lagi. Tapi beliau masih punya mimpi besar. Berarti mungkin yang bisa kita lihat di sini kesungguh-sungguhan kamu untuk menggapai mimpi kamu. Ini tidak terbatas sama usia. Sebenarnya tidak terbatas usia, itu dia. Jadi untuk hal-hal yang masih bisa kita upayakan. Nah, beda dengan hal yang secara fitrah tidak bisa diupayakan. Contohnya Kang? Contohnya ingin memiliki anak keturunan ketika misalkan seorang istri sudah menopause. Ya, saya pernah belajar di IPA, di biologi itu kan, kalau perempuan itu ada masa menopause yang mana memang dia udah nggak bisa lagi mengandung anak kan, dan ini bisa dibilang ya nggak bakal bisa lagi mau gimana pun juga gitu. Nggak bisa lagi. Kalau laki-laki nggak ada ya Kang ya? Laki-laki atau perempuan yang misalkan divonis mandul dan seterusnya gitu ya. Laki-laki mungkin ada kelainan tertentu dan seterusnya. Intinya adalah secara fitrah susah gitu. Secara fitrah susah. Iya. Dan akhirnya kita berpikir kayaknya tidak akan mungkin bisa terjadi. Iya. Tapi setiap kemungkinan adalah kuasa Allah. Setiap ketidakmungkinan adalah kuasa Allah juga. Nah, kita coba belajar bagaimana ketidakmungkinan itu menjadi mungkin dan ada di pihak kita. Dan ini diinspirasi dari Nabi Zakaria. Nah, ini di surat Maryam ayat 4. Di situ diceritakan kisahnya kayak gimana Kang? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Intinya di situ Nabi Zakaria bilang kalau misalkan Nabi Zakaria itu tidak pernah kecewa berdoa pada Allah walaupun sudah beruban, sudah tua. Dan ini doa Nabi Zakaria itu tentang anak keturunan. Makanya tadi kalau kita tadi ngomongin tentang masih mimpi-mimpi yang mungkin biasa, mungkin bagi kita luar biasa gitu ya, tapi masih mungkin sih kita upayakan. Ini kondisi yang sangat sulit kayaknya untuk diupayakan, yaitu memiliki anak di usia yang sudah renta. Tapi doa Nabi Zakaria kan, Robbi la tadharni fada wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuatku sendirian, tidak memiliki anak keturunan, dan engkau adalah sebaik-baiknya memberi warisan gitu ya.
keyakinan dan keikhlasan niat Zakaria itu menjadikan kisah ini inspirasi untuk siapapun di usia berapapun itu masih punya harapan. Bahkan kan spesialnya karena keyakinan Nabi Zakaria, tidak pernah kecewa Nabi Zakaria kepada Allah atas doa-doanya, ketakwaan Nabi Zakaria, keyakinan Nabi Zakaria, akhirnya diberikan anak keturunan di usia senja. Yang spesialnya lagi namanya langsung dikasih sama Allah. Ini namanya Yahya. Walam akum dan tidak pernah ada manusia yang dikasih nama Yahya sebelumnya. Spesial banget kan? Yang Allah sucikan saat lahir, saat beliau wafat juga itu sudah dijamin oleh Allah. Anak keturunan Nabi Zakaria ini luar biasa. Nabi Yahya ini akan nanti bertemu dengan Nabi Isa sezaman ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa ambil hikmah, apapun keinginan kita, bahkan yang tidak mungkin sekalipun bagi Allah itu mungkin, tapi kita perlu yakin itu loh. Kita tuh ngambil hikmah di situ, keyakinan Nabi Zakaria, aku tuh tidak pernah kecewa. Coba bagaimana gambarkan kekecewaan kita kalau ke orang. Gampang kita kecewa sama orang, janjian nggak datang, janjian telat. Katanya mau ngasih tapi nggak jadi. Katanya mau nganterin, taunya nggak bisa. Katanya mau ngebantuin, ternyata nggak bisa. Penuh hal-hal yang membuat kita kecewa interaksi kita dengan manusia itu. Tapi dengan Allah kita perlu punya keyakinan yang sama dengan Nabi Zakaria. Jangan sampai kita punya kekecewaan. Doa perlu diiringi dengan keyakinan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, bayangkan. Jadi mungkin gitu. Bahkan bisa menjadi hadiah yang spesial untuk kita. Gitu ya. Jadi kita perlu yakin doa itu pasti diijabah. Kemarin kan dulu awal-awal kita pernah bahas doa itu pasti diijabah, cuma bentuknya gimana? Yang perlu kita harapkan adalah terus berdoa. Karena di dalam doa itu pasti diiringi dengan ijabahnya doa. Ya kan, dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya akan ada kama qala Rasulullah SAW, diceritakan akan ada orang-orang yang kaget nanti di hari akhir saat yaumul hisab, pahalanya bergunung-gunung banyak sekali, padahal amal ibadahnya biasa saja. Ternyata itu adalah doa-doa beliau yang tidak diijabah di dunia, namun dikonversi menjadi gunung-gunung pahala di akhirat. Sehingga orang-orang yang melihatnya itu seakan-akan berandai-andai, lebih baik doa-doa saya di dunia tidak diijabah, lebih baik menjadi gunung-gunung pahala seperti ini. Jadi toh pun kita tidak diijabah secara teknis di dunia, tapi itu bisa menjadi hal yang luar biasa di akhirat. Jadi doa-doa kita tidak pernah ada sia-sianya. Terutama ketika kita sudah tua, masih ada harapan. Berdoa masih ada harapan, masih ada peluang untuk diijabah dengan bentuk apapun, masih ada kondisi-kondisi yang bisa menjadi bisa jadi ajaib gitu. Kita tuh disertai keajaiban dari Allah dalam kebutuhan dan keinginan kita. Seperti halnya Nabi Zakaria. Banyak contoh-contohnya ya. Orang sudah, ya tadi tentang keturunan, orang sudah tua, sudah usia berapa, divonis tidak pernah punya keturunan oleh dokter, punya keturunan dengan pertolongan Allah. Gitu kan. Hutang miliaran, puluhan miliar ditipu, hutang riba dan seterusnya. Dengan keyakinan dan niat yang ikhlas untuk berdoa, Allah bantu selamatkan dari hutang-hutang tersebut. Dan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi gitu ya, apalagi di usia-usia senja gitu ya. Masih ingin apa? Masih ingin minta pada Allah. Masih ingin apa? Minta kepada Allah. Tidak ada kata tua untuk bermimpi, tidak ada kata tua untuk berharap pada Allah. Ya, mungkin gitu ya, Abah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi mungkin ini menjadi sebuah pengingat ya untuk kita, terkhususnya yang menonton. Kita juga sama sih. Jadi saat umur mungkin sudah mencapai usia yang kepala 4, kepala 5, kepala 6, mungkin bisa kita sebutkan Nabi Zakaria ini ada kepala 5, 6 mungkin ya. 5 atau 6 ya. Mungkin lebih karena sudah beruban, berarti ya dia lansia lah katakan. Betul. Jadi terkadang saat kita tua pun kita masih bisa meminta doa yang lain selain dari husnul khotimah mungkin ya. Karena memang terkadang orang sudah pikirannya kan, kemarin itu yang sempat kita ikutin tentang acaranya, ya jangan cuma hanya sekedar husnul khotimah aja, mungkin bisa jadi jalan-jalan yang lain bisa kita cari gitu. Mungkin bisa jadi
kita tidak terlambat untuk meminta kepada Allah rezeki yang banyak agar kita bisa bersedekah dengan banyak, berinfak dengan banyak, biar nanti pas kita sudah meninggal pahala kita banyak juga. Jadi tidak terlalu fokus untuk segera meninggal, mungkin itu kita bisa masih lanjutkan kehidupan dengan berbuat baik yang banyak. Gitu. Yang mana doanya ini luar biasa. Ini ada di dalam Al-Quran surat Maryam. Ini surat ke-19 ya. Untuk ayatnya ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doanya, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syakiya. Untuk pesan terakhir dari kita, jangan lupa berdoa.